Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga bisa husnul khotimah. Kita memasuki bab ke-12 tentang bagaimana kita memperbanyak kebaikan di sisa umur kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hissi ala astiyati minal khairi fi awakhiril umuri. Bab ke-12 ini menjelaskan tentang bagaimana kita segera bergegas untuk menambahkan kebaikan di beberapa sisa umur kita. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Apakah kami belum memberikan kabar umur kepada kalian, ma yatadzakkaru fihi, yakni bagi orang-orang yang mengingat tentang usia itu, wa ja'akum nadhir, dan telah datang kepada kalian yaitu sebuah peringatan. Bapak Ibu sekalian para jamaah, di dalam ayat ini, surat Fatir ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Allah menyampaikan, apakah kami belum berikan kabar umur? Kabar umur itu maknanya adalah batasan kita di dalam kehidupan ini. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah datang, maka tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur. Umur dan ajal itu merupakan sebuah sinonim, sebuah persamaan. Bisa dikatakan kalau umur itu di mana kita bisa dipastikan, ya. Kalau orang tapi sudah meninggal, ketika orang sudah meninggal, oh umurnya 63, umurnya 64 dan seterusnya. Tapi kalau orang masih hidup, itu sifatnya masih menunggu ajal, menunggu batas Allah memberikan waktu itu. Karena di dalam tafsir ini ada beberapa pandangan ulama tentang yang dikatakan umur. Allah menyampaikan tentang sebuah umur yang sudah diberikan tanda kepada kita. Itu maknanya yang pertama adalah usia Nabi itu 62 sekian, sehingga digenapkan 63 katakan. Jadi paling enak kita mengatakan Nabi itu usianya 63. Berarti kalau umatnya Nabi itu tidak jauh dari 63. Kalau ada orang lewat dari situ, nah itu bonus. Bonus saja. Karena tidak bisa kita
oh berarti salah, mungkin Al-Quran ini salah. Bukan salah, karena memang sifatnya bonus tadi. Makanya kita ini pun juga hati-hati. Oh, berarti saya sudah melewati masa itu. Ada maaf orang itu yang sombong sehingga dia merasa dirinya kuat, malah dia itu mungkin ya pakai obat, pakai apa supaya kuat, ternyata malah naudzubillah ketika meninggal dalam keadaan tua itu juga sakit. Maknanya apa? Ketika dia itu usianya sampai 90 lebih belum mendapatkan kekuatan dari Allah itu, akhirnya dia malah masa tuanya itu masa sakit, menunggu ajalnya itu dalam keadaan sakit. Nah ini juga harus kita pahami. Jadi yang pertama, Allah memberikan gambaran kepada Nabi kita usianya 63, itu merupakan batasan. Yang kedua para jamaah, Allah mengangkat Nabi itu di usia 40, menjadi Rasul, menjadi Nabi di usia 40. Maknanya apa? Orang yang usianya 40 juga harus bersiap-siap. Maka Nabi itu ketika usianya 40, Nabi ini berdakwah, Nabi ini melakukan semua kebaikan, bahkan taruhannya nyawa pun juga dilakukan, karena sudah mempersiapkan diri itu. Nah dari sini orang yang usianya 40 juga tidak boleh santai, tapi juga harus bergerak. Nah, usia 40 kan masih muda, tetapi diangkatnya Nabi di usia 40 itu menunjukkan usia 40 ini adalah usia yang cukup, dalam tanda kutip, jangan sampai mementingkan dunia berlebih. Apalagi 63 gitu ya. Apalagi 60 gitu. Kadang kita berpikir usia 40 masih semangat karena mencari dunia ini kan penting juga. Maknanya bukan berarti tidak boleh Pak, tapi hati-hati. Nah, hati-hati itu dalam arti begini, tetap jangan sampai meninggalkan agama, meninggalkan kebaikan urusan akhirat agama. Nah Nabi itu ketika masih muda, beliau berdagang, beliau bisnis, apalagi waktu di usia 25, beliau ini menjadi miliarder ya, orang yang kaya ya. Bahasanya drama itu kan ya CEO gitu ya. CEO-nya yang sudah terkenal tapi tidak kelihatan Nabi itu. Kayaknya mungkin drama-drama ikut gayanya Nabi kira-kira gitu ya. Kemudian Nabi itu setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah tambah kaya-kaya, sampai kabar daripada itu mahar kepada Sayyidah Khadijah itu juga banyak Pak. Bukan hanya seperangkat alat sholat ya. Kadang-kadang sekarang ini enak seperangkat alat sholat sudah bisa menikah. Tapi Nabi luar biasa maharnya itu. Sehingga di usia 25 itu Nabi betul-betul dalam keadaan sudah luar biasa. Sampai pada titik diangkat menjadi Nabi itu, menjadi Rasul, sehingga Nabi usia 40 itu baru meninggalkan dunia itu, menuju dunia dakwah yang menjadikan Nabi ini seperti itu. Nah ini usia 40. Kemudian ada yang mengatakan dalam sebuah keterangan itu usia adalah 18. Kenapa kok 18? Juga masuk usia hati-hati. 18 itu masa di mana seorang laki-laki itu adalah menjadi balik. Makanya ada kalimat waktu kita nonton TV dulu 17 tahun ke atas. Karena 17 digenapkan 18. Nah, kenapa 18? Biasanya usia 18 ini usia yang sangat cukup menjadi balik, sehingga menambahkan kebaikan di usia 18 ini penting.
Ada keterangan lagi yang menyampaikan pokoknya sudah balik. Sudah balik itu maknanya ya semua kesalahan dosa itu juga ditanggung dirinya, sehingga di situ pun juga. Nah sekarang kita sadar Pak, tidak ada yang bisa memprediksi. Makanya kadang-kadang saya ini guyon kepada teman-teman. Guyonnya apa? Coba dilihat hari ini siapa yang bisa memastikan dirinya itu sehat terus. Ada anak masih muda, kelihatannya muda begitu, tiba-tiba dia cuci darah, akhirnya jadi dan meninggal. Ada orang yang mengatakan, oh itu salahnya. Tapi bisa dilihat, ada orang itu tidak salah, maaf, ditabrak mobil dari belakang, tidak salah, bisa meninggal. Maka kalau kita ngecek ke makam, itu ada yang ukurannya 0,5 meter, ada yang ukurannya 1 meter, ada yang ukurannya 1,5 meter sampai 2 meter. Apa maksudnya? Karena di usia-usia itu kita tidak bisa membayangkan yang 0,5 meter kenapa bisa mati, yang 1 meter kenapa bisa mati, yang 1,5 meter kenapa bisa mati. Kalau 2 meter otomatis, maksudnya otomatis itu rata-rata usia itu 60 itu kan. Tapi di situ juga dikatakan usia 60, 40, 18 itu masuk ke usia atau ke ukuran 2 meter. Nah kalau ukuran yang 1,5 tadi, yang 1 tadi, bahkan setengah tadi, itu menunjukkan tidak ada yang bisa menguatkan kita kecuali memang itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Maknanya karena usia itu rahasia, meskipun di bab keterangan ini tentang bagaimana usia yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan semua adalah orang-orang yang mendapatkan usia dari Allah. Kemudian di dalam tafsir tentang wajah akum nadir, tentang bagaimana kita ini sudah diberi peringatan oleh Allah, itu maknanya ada gambaran-gambaran hidup. Semisal ada orang itu rambutnya beruban. Nah, kalau beruban itu kan maknanya sudah tanda-tanda, sudah ada ubannya, ini tanda-tanda. Sampai ada orang yang nyemir supaya jadi hitam kembali. Apakah boleh? Dalam kondisi fikih itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Masalah boleh tidak boleh, nah monggo diatur sendiri. Namun yang dipikirkan adalah ketika dia itu pakai hitam, tapi dia sadar usianya, maka dia masih boleh. Tapi ketika dia itu pakai hitam supaya lupa kalau dia itu ada peringatan, nah ini yang hati-hati. Kenapa? Biasanya orang itu kalau lupa itu, nah ini tidak ada pengingat, ini bahaya Pak. Nah kita ini kan ada peringatan. Sebetulnya tubuh kita ini sudah ada alarmnya. Alarm tubuh ini sudah ada. Ada orang ini melean. Ketika melean itu maka penyakit akan datang. Kenapa? Karena sudah diingatkan oleh Allah. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Sudah diingatkan semua di dalam Al-Quran itu. Sehingga kalau ada orang itu malam, kecuali dia bekerja Pak ya, karena memang ini. Tapi kalau memang nganggur, sebetulnya diminta tidur, karena tubuh ini butuh istirahat. Andaikan tubuh ini bisa ngomong, maka dia akan protes. Aku istirahat nopo, ojo dibuat melekan terus. Nah, satu itu. Yang kedua, ada tubuh ini punya alarm. Lek kenyang itu dia mesti tidak mampu, maka dia ngomong, aku cukup. Ojo mbok leboni maem terus, tidak kuat. Saking manusia itu belum bisa membaca. Maka nadir di sini adalah sebuah peringatan di mana kita juga harus hati-hati dengan peringatan itu.
Dan peringatan-peringatan itu masih banyak. Tidak hanya uban, ini salah satu contoh saja. Tapi peringatan yang lain adalah ketika manusia itu mengantarkan saudaranya menuju makam, ikut mensolati, ikut memakamkan. Sehingga kenapa diberikan pahala sebesar gunung Uhud atau 1 kirot bagi orang yang mensolati dan juga mengikuti dan makam, tambah 1 lagi. Supaya apa? Menjadi peringatan, nadhir, yaitu peringatan bagi kita supaya kita hati-hati dengan usia kita. Makanya orang Jawa itu kan ngomongnya apa, Pak? Bejone wong sing bejo, yaiku wong sing eling lan waspada. Eling apa? Eling dirinya. Dan juga waspada apa? Waspada tentang dirinya. Apa maknanya? Ketika kembali kepada Allah, kalau dia ingat dan waspada, maka dia akan selamat. Selamat. Tapi kalau tidak, itu beda. Makanya manusia itu diuji oleh Allah dengan keadaan mungkin sakit atau ujian yang kira-kira tidak mengenakkan. Nah, itu biasanya ingatannya kepada Allah bagus. Biasanya tidak sholat, sholat. Biasanya tidak ke masjid. Mungkin pas bisnisnya hancur, senengannya sebuah masjid. Tapi kalau bisnisnya sukses, keri-keri masjidnya. Akhir-akhir saja. Itu yang umum begitu, Pak. Yang umum. Tapi biasanya kalau diberikan kenikmatan itu memang rata-rata itu tidak sukses. Rata-rata. Tidak ada pada orang itu umpama diberikan sebuah kenikmatan, dia sukses, suksesnya itu bagus, tapi dia ingat kepada Allah, ini yang luar biasa. Semakin sukses, semakin ingat, itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini kena penyakit-penyakit itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa alamullaha ilal mar'i akhara ajalahu hatta yablugha sittina sanatan. Allah memberikan kabar kepada kita, pada seorang, di mana kabar itu tentang ajalnya seseorang, yaitu sampai di usia 60 tahun. Nah, ini diperjelas, Pak. Kalau tadi peringatan-peringatan, ini peringatannya jelas, rambu-rambunya jelas, usianya 60. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bisa dicek kira-kira orang yang meninggal sekarang itu lebih banyak di atas 60 atau di bawah 60. Nah, survei kecil-kecil saja kira-kira. Kalau dulu memang banyak yang di atas 60. Mbah kakek-kakek kita itu di atas 60-an semua. Malah kakek nenek mbah buyut kita kan ratusan. Di atas 100 itu masih banyak dulu. Nah, sekarang ini tidak bisa begitu. Bahkan di bawah 60 juga banyak. Banyak sekali. Nah, berarti batas 60 itu bukan berarti batas yang tidak diukur. Memang terukur 60 itu. Kalau kita ini hidup 1 abad, 100 tahun katakanlah, ya bisa kalau memang dikehendaki oleh Allah. Tapi rata-rata manusia itu 60 tahun rata-rata. Dan kalau sudah kita lihat begitu, di bawah 60 juga banyak. Makanya usia 60 itu usia ideal kira-kira. Tengah-tengah kita ini ideal. Tidak lebih dari itu. Nah, ini merupakan Bapak Ibu, 60 itu termasuk dalil nas. Dalil nas yaitu dalil yang sudah terpatenkan, di mana usia 60 itu memang usia rambu-rambu itu hati-hati. Nah, makanya hati-hati.
Tapi jangan sampai seperti orang sekarang, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jangan begitu. Tapi bagus kalau tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Biasanya tidak ke masjid, sekarang ke masjid ya. Biasanya tidak ngaji, semakin ngaji. Itu tua-tua keladi yang bagus. Nanti kalimat ini harus disandarkan pada siapa? Nah, tua-tua keladi kalau dilakukan menjadi seperti ini bagus. Nah, kadang-kadang orang mu'alaf itu Pak, itu iman itu kadang ngalang-ngalai kita. Orang-orang mu'alaf itu yang baru-baru dia masuk, kemudian dia itu berubah, maka semangatnya di dalam berislam ini luar biasa, ngalang-ngalai kita. Nah, termasuk di beberapa itu juga begitu. Tokoh-tokoh agama mereka juga begitu. Ketika dia sadar menjadi Islam, maka dia akan semangat dalam beribadah karena dia akan menjemput sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu kehidupan di akhir kelak nanti. Hadis yang kedua, Asani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu an yudkhiluni ma'a ashabi dalam sebuah forum. Sahabat Ibnu Abbas ini usianya kecil Pak, ya sekitar belasan waktu itu. Ikut Nabi itu kan usia 10 tahun sampai Nabi wafat ya. Anggap saja Ibnu Abbas itu 10, Nabi pada waktu itu usia 40 ya. 40. Nah, anggap aja ketika ikut Nabi 10 tahun, 60, 20 tahun anggap aja. Kalau 10 tambah 20 maksimal 30. Tapi keterangan beberapa Nabi pada waktu itu sahabat Ibnu Abbas masih usianya belasan. Mungkin mentok ya 20, 21. Ketika itu ada musyawarah pada waktu Nabi sudah sedo meninggal. Sayyidina Umar memaknai ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu agak sedikit bingung, bukan bingung, mau memantapkan, butuh orang yang, karena Sayyidina Umar punya makna lain. Jadi makna idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah datang dan terbukanya kota Mekah pada waktu itu. Ketika ini menunjukkan apa ayat ini kok turun, kenapa? Ketika itu Sayyidina Umar mengumpulkan teman-teman, apa makna ayat ini? Nah, Sayyidina Umar merasa tidak pas ketika diskusi dengan teman-teman, itu tidak pas, kok kurang sip ya. Tapi Sayyidina Umar punya makna yang lebih dari itu. Cuman apa landasannya ini apa? Nah, ketika itu terjadi di forum itu, sahabat Ibnu Abbas dibawa. Nah, sahabat Ibnu Abbas ini adalah ponakannya Nabi, keponakan yang kemana-mana ikut Nabi. Sampai Nabi mohon maaf ke kamar mandi pun, itu yang bawakan air itu sahabat Ibnu Abbas. Jadi Nabi sudah tiba-tiba masuk ke toilet gitu. Nah, toilet sekarang kan memang banyak airnya Pak. Dulu di Mekah kan jarang, sehingga sahabat Ibnu Abbas ini bagian bawa air tadi. Sehingga Nabi pun mendoakan, Allahumma yufaqihu fiddin, ya Allah berikanlah pemahaman agama pada Ibnu Abbas ini. Sehingga sahabat Ibnu Abbas ini termasuk mufassir yang luar biasa, ahli tafsir yang memang memahami tentang itu. Di usia yang muda itu Sayyidina Umar mengajak, gampangnya ikut rapat, ikut diskusi tentang. Ketika di saat itu sahabat-sahabat ini ngomong, Umar, kamu kok ngajak anak kecil ini gimana? Ini lah usia anak saya ini, anak saya usia saya ini, masa di rapat kamu ngejak anak itu? Ya malulah kita ini, maksudnya gimana?
Mungkin bahasanya orang sekarang buah stroberi, buah apel, sorry ndak level, mungkin begitu Pak. Karena dianggap itu anak kecil, ndak masuk hitungan itu. Nah ketika ndak masuk, waktu itu sahabat Ibnu Umar ngomong, wis sudah, anak ini tak ajak, wis tak ngurung-ngurung tok supaya apa? Ilmunya tambah gitu. Kadang-kadang yang senior-senior ini ndak mau kalah kan gitu. Akhirnya ketika itu wis gini aja, coba jelaskan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut kamu bagaimana? Seperti subuh tadi kita dibaca. Satu persatu ditanya, apa maknanya? Ya, umumnya orang memaknai ketika pertolongan Allah datang dan terbuka kota Mekah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah datang, banyak kita bertasbih mengingat Allah karena Allah sudah memberikan kemenangan, dan juga memohon ampun ketika kita berbuat salah. Umumnya begitu, umumnya. Semua ditanya satu forum begitu. Sudah. Sekarang ditanya, saya izin ya, tak lempar ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, coba jelaskan ayat ini tadi gimana maksudnya. Sahabat Ibnu Abbas yang mendapatkan doa dari Nabi tadi menyampaikan, ayat ini adalah ayat perpisahannya Nabi dengan kita. Ini adalah batas Nabi akan kembali kepada Allah. Nah, satu forum tadi tercengang. Iki arek cilik iki nglantur. Mosok lafaz Arabnya begitu, tapi maknanya kok dia ngelantur. Akhirnya ketika itu terjadi, maka Sayyidina Umar juga menyampaikan, tafsir saya ini persis seperti Ibnu Abbas. Kalau tafsir seperti kalian tadi, wis umum saya ini, wis ngerti. Karena bahasa Arabnya begitu. Tapi tafsir ini tadi yang disampaikan Ibnu Abbas, saya lebih condong ke situ. Ini ternyata betul. Dan ayat ini memang ayat perpisahannya Nabi dengan para sahabat. Sehingga pada waktu itu sahabat Umar itu orang yang paling susah ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika itu pun maknanya adalah, kalau kita ini Pak, di usia-usia kita ini ya memang harus banyak apa ya? Banyak bertasbih kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah. Karena kita ini kan sudah Fathu Mekah, sudah selesai. Dalam arti tidak ada peperangan. Pada waktu itu Mekah kan masih terancam tapi sudah aman sekarang. Maknanya adalah ketika Fathu Mekah ini terjadi, usia ini bisa mati kapanpun. Berarti batasan waktu, batasan umur ini juga tidak ada yang tahu. Maka kita pun diminta untuk hati-hati tentang itu. Nah, makanya kalau kita melihat ini pun juga mikir Pak ya. Mikir kita ini begini. Nah kok bisa ya? Tapi sekarang ini kan juga sangat mungkin itu ya bisa mungkin terjadi. Di antara kita tidak ada orang yang bisa memprediksi waktu kapan. Dan disinilah kita diminta oleh Nabi senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan persiapan-persiapan yang matang di sisa-sisa umur kita. Nah, kenapa bab ini tadi ngomongnya sisa ya? Ya karena kita ini juga termasuk sisa dari peradaban Nabi yang luar biasa begitu, sehingga dengan sisa peradaban itu kita akan sadar sewaktu-waktu kita akan kembali kepada Allah. Sewaktu-waktu, tidak ada yang tahu, memang sewaktu-waktu. Dalam hadis yang ketiga, as-salis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalta alaihi idza jaa nasrullahi wal fath
illa yaqulu fiha. Ketika itu Sayyidah Aisyah itu menyampaikan bahwasanya Nabi itu sering dalam waktu sholat membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika membaca ayat itu, surat An-Nasr itu, maka dalam diri Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, kenapa kok sering begitu? Maka Nabi juga menyampaikan, ketika ayat-ayat itu terjadi, bacalah subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika sudah membaca ayat itu, Nabi melanjutkan dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pas ketika ruku itu Nabi melaksanakan itu. Makanya doa-doa tasbih itu kan macam-macam. Ada yang berdoa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dan sebagainya. Tapi di sini doa yang disampaikan Nabi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini yang harus kita baca ketika ada itu, Pak. Makanya mohon maaf, di dalam sholat itu ada, ini kan ada hafidz Quran, ada seorang yang hafal Quran. Bedanya kan begini, Pak. Apa bedanya hafidz Qurannya kita, orang Indonesia dengan orang Arab? Apa bedanya, Pak? Ada yang tahu enggak? Bedanya hafidz orang Arab dengan orang Indonesia. Sama-sama 30 juz katakanlah. Bedanya apa? Dalam? Nah, bedanya kalau orang Arab itu umpama hafidz itu ya dia ngerti artinya, memang bahasa Arab. Di Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Wahada utawi iki Al-Quran ini lisanun Arabiyyun, itu bahasa orang Arab, mubinun yang sangat jelas. Jadi bedanya kita, kalau kita ini hafal itu belum memaknai, sehingga kalau kita ini umpama membaca ayat itu kurang menjiwai. Tapi kalau orang Arab membaca, dia ngerti mana ayat siksa, mana ayat nikmat, mana ayat peringatan, itu sadar, ya, sadar. Tapi kalau kita baca ya terus, karena tidak ngerti makna. Tapi kalau orang-orang Arab ketika membaca itu, kadang dia itu sampai nangisnya karena ngerti ada, oh ini siksa, ini adab, ini peringatan. Maka begitu. Jadi ketika fasabbih bismi rabbika walhamd, itu dikatakan kita ini diminta untuk bertasbih kepada Allah. Jadi banyak tasbih yang kita baca. Nah, banyak tasbih sambil jalan, subhanallah, subhanallah. Nah, itu bahasanya apa? Karena kita sadar banyak kekurangan. Kemurnian, kelengkapan itu Allah, tapi kekurangan itu kita. Makanya ada orang yang mengatakan kebenaran datang dari Allah, kekurangan datang dari saya pribadi. Karena itu menunjukkan memang manusia itu dalam keadaan kurang. Nah, kekurangan itulah itu kita diminta membaca hal-hal itu, sehingga kita merasa betul Allah itu yang maha agung, maha luar biasa, kita yang kurang. Termasuk kenapa baca subhanallah? Dalam kehidupan kita ini ada kenikmatan-kenikmatan, bacanya masya Allah, alhamdulillah. Tapi banyak kemaksiatan, itu subhanallah, maha suci Allah. Makanya kadang-kadang orang salah ngomong, kadang ketemu gunung yang tinggi yang bagus baik, masya Allah, luar biasa, takjubnya itu masya Allah, bukan subhanallah. Tapi ketika ketemu mungkin gadis cantik di pinggir jalan gitu, nah itu bacanya bukan masya Allah, Pak, subhanallah. Kan begitu, beda. Kadang-kadang manusia ini kalau ketemu gadis cantik di pinggir jalan, alhamdulillah. Nah, ini beda lagi, beda lagi. Kadang-kadang harus dibedakan, ya. Apa yang dibaca itu memaknai pada jiwanya, maknai jiwanya. Kadang
baca begitu keliru, sama-sama zikirnya tapi zikirnya berbeda. Ketemu kemaksiatan, alhamdulillah, nah, ini bahaya. Maka harus dibedakan, subhanallah. Nah, kenapa subhanallah? Ini sebagai bentuk pengingat kita bahwasanya subhanallah itu memang dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada kita, di antaranya adalah Maha Suci Allah. Sehingga dengan begitu kita ini kotor, kita ini kurang. Kalau kita ini kotor, kita ini kurang, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu zat yang memberikan ampunan pertobatan kita. Sangat jelas maknanya, kita ini pasti punya kesalahan, kita ini pasti punya maksiat, kita punya dosa, itu mesti. Maka jangan sampai tidak bertasbih kepada Allah karena kita ini banyak dosa, sehingga Allah pun akan mengampuni kita. Nah, itu makna daripada idza jaa nasrullahi wal fath. Kadang-kadang kita ini Ibnu Abbas tadi memaknai begitu karena Ibnu Abbas itu ahli tafsir yang memang sama Nabi didoakan. Tafsirnya itu kecil Ibnu Abbas itu, tapi maknanya ngunci. Oh, itu maksudnya begini. Beberapa tafsir itu kan ada yang 9 jilid, 4 jilid, tapi Ibnu Abbas cukup satu ini, Pak. Tapi tafsirnya beliau itu tafsir otentik yang memang menjadi kunci. Dan ini menjadi orang-orang juga banyak mengikuti itu. Nah, itu diantaranya tentang bagaimana tafsir daripada Ibnu Abbas. Yang keempat, An Anas radhiyallahu an qala innallaha azza wa jalla taba'al wahyi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu bahasanya menggerojok, menuntaskan wahyu kepada Nabi sebelum wafat. Sebelum Nabi wafat, ayat ini terus turun dan bertubi-tubi hatta tufiya, sehingga Nabi juga meninggal. Meninggalnya Nabi itu merupakan tanda ayat ini turun terus. Dan tanda-tanda ini orang tidak tahu. Kok sering banyak ayat turun ya? Nah, ternyata itu tanda, Pak. Nah, tanda-tanda ini kan kita ini tidak bisa memprediksi ya. Makanya orang itu bisa dikatakan beruntung kalau bisa memahami tanda-tanda itu. Ini kok begini, ini kok begini, tandanya apa ini. Nah, ketika orang itu mengerti itu, maka dia ini orang yang cerdas ya. Maka tadi dikatakan eling lan waspodo. Nah, ingat. Nah, ketika orang yang ingat begini, Pak, itu tidak banyak yang selalu ingat itu. Sehingga dikatakan sahabat Anas itu ketika Nabi diberikan sebuah ayat-ayat terus-menerus, berarti ini Nabi tidak lama. Dan ternyata betul, setelah terbukanya Fathu Mekah, Nabi bisa menguasai itu. Tugas Nabi sebagai Rasul sudah selesai. Nah, itu memang dipahami atau tidak begitu, Pak? Mungkin ya. Kalau tugas dakwah kita ini sudah selesai, ya berarti usia kita tidak jauh dari itu. Maka dari itu, kalau dikatakan kapan ya marine awak dhewe ini isok santai. Isok santai itu kalau sudah dipanggil oleh Allah bisa santai. Sebelum dipanggil tidak bisa santai. Karena itu keadaan yang memang juga terjadi. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, memang tanda-tanda itu perlu kita baca. Nah, mudah-mudahan tanda-tanda itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya.